Selamat pagi, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIM PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 pada Universitas Patimura Ambon. Perkenalkan, nama saya Sebastianus Kopemasang SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 pada Universitas Patimura Ambon dengan NIM 201501283824, bertugas di SDK Lewokemie, Kecamatan Witihawa, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada hari ini, Senin, tanggal 4 Desember tahun 2023, saya akan melakukan pembelajaran UKIM bertempat di SDK Lewokemie untuk anak kelas 6 dengan materi senam lantai roll depan. Mohon kontribusi berupa usul ataupun saran untuk meningkatkan proses pembelajaran pada materi-materi berikutnya. Sekian dan terima kasih. Langkah depan gerak, tegap gerak, masuk. Selamat pagi anak-anak. Terima kasih. Kalau kamu semua itu baik-baik saja, Pak Guru juga baik-baik saja, sehingga proses pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan baik. Iya kan? Ya, Pak. Anak-anakku sekalian, sebelum proses pembelajaran kita mulai, kita sebagai umat beragama, maka pantas kita mengawali kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan doa yang dibawakan oleh salah seorang siswa. Silakan duduk. Anak-anakku sekalian, sebelum proses pembelajaran kita mulai, Pak Guru akan mengecek kehadiran dan keadaan siswa. Ayo. Ada, Pak. Yolanda. Ada, Pak. Katarina. Ada, Pak. Randy. Ada, Pak. Iden. Ada, Pak. Marte. Ada, Pak. Pignateli. Ada, Pak. Baik, saya bertanya, apakah pada hari ini kita dapat mengikuti kegiatan olahraga semua? Ada yang bisa? Bisa, Pak. Kondisi kamu semua bisa, toh? Ya, Pak. Baik, terima kasih. Anak-anakku sekalian, sebelum proses pembelajaran kita mulai, untuk memupuk rasa nasionalisme kita, maka sebelumnya kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, Garuda Pancasila. Semua dipersilakan berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Ayo proklamasi, sedia berkontrak dulu.
Masih ingatkah materi pembelajaran kita minggu kemarin? Masih. Masih ingat? Coba siapa bisa menjawab? Materi apa mas minggu kemarin? Harus balik. Materi pembelajaran moral tentang atletika dan Vale menjawab bahwa materi pembelajaran kita minggu kemarin itu adalah materi atletik lari jarak pendek. Betul atau salah? betul. Terima kasih, kita tepuk tangan untuk dia. Anak-anakku sekalian, di antara kalian semua ini, apakah kamu pernah pergi ke pantai? Yang kamu pernah pergi ke pantai itu, apakah kamu pernah melihat ombak? Apa yang kamu lihat tentang ombak itu? Coba Ayu menjawab. Yang saya lihat tentang ombak itu adalah dia berguling-guling dari tengah laut hingga pecah di pantai. Ayu menjawab bahwa dia melihat ombak itu, dia berguling-guling dari tengah laut hingga pecahnya ke pantai. Anak-anakku sekalian, materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang berguling-guling yang sekarang biasa disebut dengan nama guling ke depan atau roll ke depan. Anak-anakku sekalian, namun sebelum pembelajaran kita mulai, Pak Guru ingin menceritakan satu cerita sebagai dorongan kepada anak-anakku sekalian supaya di dalam mengikuti materi pembelajaran tentang senam ini kita dapat mengikutinya dengan baik agar di kemudian hari nanti jangan sampai seperti kita alami yang saya ceritakan ini. Baik anak-anak, ketika saya masih duduk di bangku SDO Negeri Kupang, saya punya guru olahraga senam. Dia orang Jawa. Dia bercerita begini. Pada suatu saat ketika itu, Pak Guru ini dia mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi. Lalu daerahnya menurun. Tiba-tiba dalam perjalanannya, motornya itu remnya bolong. Lalu dia tidak kalah kabur. Dia berupaya untuk menyelamatkan dia punya diri. Langsung mengambil keputusan. Dia melompat dari motor, lepas motor berjalan. Dia lompat dan berguling-guling sebanyak 4-5 kali begitu. Dan dia tidak mengalami cedera sedikit. Dengan saya menceritakan cerita ini agar kamu bisa ada dorongan supaya siapa tahu suatu saat nanti kamu bisa seperti Pak Guru yang saya ceritakan ini. Karena itu ikutilah materi pembelajaran kita tentang senam hari ini. Ikutilah dengan baik-baik. Anak-anakku sekalian, kita semua sadar bahwa ketika kita melakukan suatu kegiatan, tentu kita ingin mencapai tujuannya. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, materi tentang senam lateral depan ini, tujuan yang ingin kita capai adalah yang pertama, menumbuhkan sikap jujur, sikap sportivitas, sikap tanggung jawab, kerjasama, dan sikap toleransi yang tinggi. Tujuan pembelajaran kita ini. Jadi, jujur apa? Ketika dibilang ini, harus jujur mengatakannya. Sportif apa? Kalau kita dalam olahraga bertanding, kalau kita kalah kita sportif saja, mengambil keunggulan lawan. Terus
tanggung jawab apa? Pak Guru menyuruh ini, kita harus lakukan. Dan kerjasamanya apa? Umpamanya Pak Guru suruh kerja kelompok, semua harus kerjasama. Itu. Tujuan yang kedua adalah kamu harus dapat menjelaskan manfaat daripada senam. Dan yang ketiga, tujuan yang ingin kita capai yang ketiga adalah kita dapat menganalisis gerakan roll ke depan secara baik. Dan tujuan yang terakhir adalah kita dapat mempraktikkan olahraga senam lantai roll ke depan secara baik dan benar. Yang kedua menyangkut tentang manfaat daripada senam atas atau senam lantai roll depan. Anak-anakku sekalian, sebelum Pak Guru menjelaskan tentang manfaat daripada senam lantai, saya berikan kesempatan kepada salah satu siswa untuk membacakan sejarah daripada senam yang sudah saya paparkan di layar. Kamu dipercayakan membacakan sejarah senam di layar. Sejarah singkat senam. Senam berasal dari bahasa Yunani yang berarti gimnastik. Senam lantai biasanya dilakukan di gimnastik. Senam lantai atau sering disebut dengan senam ketangkasan termasuk ke dalam cabang olahraga senam. Alat yang wajib digunakan pada senam lantai adalah matras. Induk organisasi senam lantai tingkat dunia adalah Federation International Gymnastics atau disingkat dengan FIG. Sedangkan induk organisasi di Indonesia adalah Persatuan Senam Seluruh Indonesia atau Persami. Baik, terima kasih. Jadi itu menyangkut tentang sejarah singkat daripada olahraga senam. Jadi olahraga senam itu dia berasal dari bahasa apa? Yunani. Yang artinya apa itu? Senam lantai biasanya dilakukan di gimnasium. Senam lantai atau sering disebut juga dengan senam ketangkasan termasuk di dalam olahraga senam. Alat yang wajib yang harus digunakan di dalam olahraga senam lantai ini adalah apa namanya? Matras. Mengapa kita harus menggunakan matras? Karena matras itu lembut sehingga kita tidak mengalami cedera. Jadi ingat itu, kita menggunakan matras. Baik, anak-anak sekalian, kita melihat pada materi yang berikut tentang manfaat daripada senam lantai. Manfaat senam lantai itu ada dua manfaat utama. Ada berapa manfaat utama? Ada dua manfaat utama, yaitu yang pertama manfaat fisik dan yang kedua manfaat apa? Manfaat fisik itu artinya untuk mengembangkan komponen fisik. Untuk mengembangkan komponen fisik atau raga kita, badan kita ini, dan kemampuan gerak. Dengan melakukan gerak ini, kita dapat melatih kekuatan otot, kita dapat melatih keseimbangan, melatih koordinasi, dan juga melatih kelenturan. Anak-anak sekalian, itu yang pertama. Sementara manfaat mental itu apa? Manfaat mental itu artinya akan mengasah kemampuan mental
terutama pada aspek keberanian. Karena gerakan senam lantai merupakan atau membutuhkan percaya diri yang tinggi. Gerakan senam lantai itu membutuhkan percaya diri yang tinggi. Mengapa? Karena gerakan ini sangat berbahaya. Ketika tidak melakukan dengan sempurna, maka kita bisa mengalami cedera. Baik anak-anakku sekalian, ada 3 tahapan di dalam melakukan senam lantai dorong ke depan. 3 tahapan itu apa saja? Yang pertama, gerakan awal. Yang kedua, gerakan inti. Dan yang ketiga, gerakan akhir. Gerakan awal itu pada posisi jongkok, kedua telapak tangan ditempelkan di matras, lalu kita siap untuk berguling. Lalu gerakan yang berikutnya gerakan inti, yaitu kita siap mengguling ke depan dengan mengayunkan kaki sesuai dengan kebutuhan kita. Dan gerakan akhir itu adalah kita kembali duduk sikap jongkok, lalu kita berdiri kedua tangan ke depan, lalu turun ke samping badan. Anak-anakku sekalian, untuk saya bisa mengetahui daya serap kamu semua tentang materi yang saya jelaskan tadi, maka sekarang Pak Guru akan membagikan LKPD untuk kamu kerjakan. Setelah selesai kerja, akan dilaporkan masing-masing kelompok punya hasil kerja kelompok. Oke, sama kita deh. Satu, sini ketua kelompok. Kelompok ini membaca kasual itu. Membaca kasual itu supaya semua kelompok kerja. Ya. Sebutkan 2 manfaat utama dari senam lantai dan penjelasan. Kamu baca di sini, kamu semua baca sini dulu, tulis di sini. Sebutkan 2 manfaat utama dalam senam lantai dan penjelasan. Kerjakan. Diskusi dulu. Anak-anak, sudah semua? Sudah. Kalau kita sudah mengerjakan dalam kelompok, maka sekarang saya berikan kesempatan masing-masing kelompok dapat melaporkan hasil diskusi kelompoknya. Yang pertama, kelompok 1. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya dari kelompok 1 akan melaporkan hasil diskusi kelompok kami. Soal: sebutkan 2 manfaat utama dari senam lantai dan penjelasannya. Jawab: manfaat fisik dan manfaat mental. Manfaat fisik artinya untuk mengembangkan kemampuan fisik dan kemampuan gerak. Dengan melakukan gerak, ini dapat melatih daya tahan otot, kekuatan, kelenturan, koordinasi, dan keseimbangan. Manfaat mental artinya akan mengasah kemampuan mental, terutama aspek keberanian dan percaya diri. Hal ini terjadi karena gerakan senam lantai membutuhkan keberanian dan percaya diri yang tinggi. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok yang saya berikan kesempatan yang berikut. Kelompok 2. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya dari kelompok 2 melakukan hasil diskusi kelompok. Soal: sebutkan 2 manfaat dari senam lantai dan penjelasannya. Jawab: manfaat fisik dan manfaat mental. Manfaat fisik artinya untuk mengembangkan kemampuan fisik. Dengan melakukan gerak ini dapat melatih daya tahan otot, kekuatan, kelenturan, koordinasi, dan keseimbangan. Manfaat mental belum dikerjakan. Sekian dari saya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik anak-anakku sekalian, Pak Guru ingin memberikan kesimpulan tentang soal yang kamu
bekerja kali ini. Bahwa yang pertama kamu harus ingat ada dua manfaat utama semua berangkat. Yang pertama manfaat fisik, yang kedua manfaat mental. Manfaat fisik itu artinya untuk mengembangkan komponen fisik dan kemampuan gerak, karena dengan gerakan ini dapat melatih kekuatan otot, melatih kelenturan, melatih koordinasi, dan juga melatih keseimbangan. Itu menyangkut tentang manfaat fisik. Menyangkut tentang manfaat mental, artinya dapat mengasah kemampuan mental. Dapat mengasah kemampuan apa? Mental kita, terutama untuk aspek keberanian. Terutama untuk aspek keberanian, karena gerakan bola ke depan itu gerakan kalau berbahaya. Jadi apakah kita berani atau tidak? Untuk mengasah mental, terutama keberanian dan juga percaya diri yang tinggi. Apakah saya dapat melakukan atau tidak? Itu. Karena ketika kita tidak merasa percaya diri yang tinggi, maka kita tidak dapat melakukan gerakan itu secara sempurna. Baik anak-anakku sekalian, setelah kita mengerjakan soal dalam kelompok, kita sudah melaporkan hasilnya. Sekarang kita akan menuju ke tempat praktik untuk kita melakukan praktik senam lantai roll ke depan. Semua dipersilakan ke tempat praktik. Berdiri. Anak-anakku sekalian, sekarang kita ke tempat praktik ini untuk kita mau melakukan apa yang dapatkan di dalam ruangan tadi. Tetapi sebelum kita memulai praktik, terdahulunya kita melakukan gerakan pemanasan. Sudah siap belum? Tetap belum? Tetap belum? Gerakan mulai dari kepala, masing-masing gerakan 1 kali 8 itu. Siap? Gerakan mulai. Gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tahan. Berikut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tahan. Berikut. Tumit diangkat. Baik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Depan. Baik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Angkat kaki ke belakang. Gerakan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti kaki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Turun. Tarik ke dalam. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kombinasi gerakan. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baik anak-anak sekalian, kita masih melakukan pemanasan tetapi dalam bentuk permainan dengan mengambil pola menyimpan di papan. Ya, ganti.
Masih ada? Sudah. Anak-anakku sekalian, sekarang kita berbicara banyak menyangkut tentang role pendapat di dalam kelas tadi. Sekarang kita melakukan praktek. Lihat contoh yang dibuat oleh Pak Guru ini, supaya sebelum kita melakukan tidak boleh terjadi kesalahan-kesalahan. Perhatikan. Langkah pertama, duduk jongkok, letakkan kedua tangan sejajar bahu di depan mata. Lalu, tempatkan tepuk di matras. Ayunkan kaki ke depan seperlunya, kemudian kembali berdiri tangan di depan, lalu turunkan tangan kembali. Perhatikan. Sudah? Sekarang saya berikan kesempatan satu-satu orang untuk melakukan gerakan seperti Pak Guru lakukan. Kita pakai nomor urut saja. Nomor urut 1, maju. Rekod nomor urut 2. Rekod nomor urut 3. Rekod nomor urut 4. Rekod rekod 7. Rekod 8. Baik anak-anakku sekalian, dengan kamu melakukan gerakan senam langkah roll ke depan ini, Pak Guru masih melihat ada kesalahan-kesalahan yang anak-anak lakukan. Karena itu, saya sampaikan ini agar lebih cepat dirubah. Kesalahan-kesalahan itu yang paling menonjol itu adalah yang pertama. Pada saat kita meletakkan tangan, posisi tangan kita tidak sejajar bahu. Tidak sejajar bahu. Ada yang buka tangan lebar seperti begini. Itu salah, itu salah. Kesalahan yang berikut adalah ada orang tidak menempatkan tepuk menempelkan tepuk di matras, tetapi menggunakan kepala bagian atas. Itu harusnya. Tetapi tidak apa. Nanti pada pertemuan berikut kesalahan-kesalahan ini tidak dapat dirubah. Tetapi sebelumnya Pak Guru akan mengambil nilai satu persatu untuk senam lantai roll ke depan. Sekarang ini 8 gerakan Pak Guru mengambil nilai ya. Nomor urut 1 atas nama Ayu. Berikut nomor urut 2 atas nama Ronald.
Berikut nomor urut 3 atas nama Yolanta. Berikut Enos. Berikut Katarina. Randy. Halo. Hai. Yang berikut Martin. Yang berikut Iren. Yang berikut Karle. Yang berikut Violet. Yang berikut Toso. Yang berikut Ignati. Sudah semua dapat? Sudah Bapak. Jadi Pak Guru sudah mengambil nilai tentang materi senam lantai roll ke depan pada proses pembelajaran hari ini. Setelah kita melakukan kegiatan pembelajaran praktek senam lantai roll depan, sebelum kita kembali kita melakukan cooling down atau pendinginan. Saya berikan kesempatan Ayu supaya bisa berdiri di depan, melakukan teman-teman yang lain akan menirukan. Cepat Ayu maju di depan. Gerakan cooling down ikut gerakan daripada Ayu. Gerakan mulai. Baik, terima kasih. Kita sudah melakukan cooling down. Sekarang Ayu dipersilakan untuk kembali ke tempat. Semua dipersilakan berdiri. Sudah siap belum? Anak-anakku sekalian, pada akhirnya proses pembelajaran kita pada hari ini telah selesai. Nanti minggu depan anak-anak kita dengan materi pembelajaran lain lagi. Tidak dengan materi senam lantai depan, tetapi kita sudah masuk
pada materi pembelajaran yang lain. Karena itu saya berpesan kita kembali jaga kesehatan kita semua agar dalam proses pembelajaran pada hari berikutnya kita semua dalam keadaan sehat-sehat alami. Anak-anakku sekalian, sebelum kita menutupi pembelajaran kita pada pagi hari ini, tadi kita mengawalinya dengan doa, sekarang kita mengakhirinya pula dengan doa. Doa dibawakan oleh salah seorang siswa. Semua menghadap ke Guru Rohani. Berdoa mulai. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, sekarang kami mau pulang. Bimbinglah kami di jalan agar tidak terkena musibah sampai ke rumah kami masing-masing dalam selamat. Namun kami puji kini sekarang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Akhirnya selamat siang untuk kita semua. Sudah siap? Yuk. Bubar.